Good morning! Halo Pak, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberikan kekuatan menghadapi kesendirian ini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang cukup lawas yang berjudul The Truman Show yang rilis pada tahun 1998. Film ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Truman yang kehidupannya ditayangkan secara langsung di sebuah acara televisi. Bagaimanakah alur ceritanya? Kita langsung saja ke TKP. Perkenalkan, dia adalah seorang sutradara reality show bernama Christopher. Dia adalah orang yang menciptakan dunia di dalam dunia dalam reality The Truman Show tersebut. Menurutnya, para penonton sudah bosan melihat aktor dengan emosinya yang palsu, serta lelah dengan efek visual ketika hidup yang dijalani penuh dengan kepalsuan. Is in some respects tired of pyrotechnics and Di dunia Truman tidak ada yang palsu, tidak ada naskah, dan juga tidak ada tetangga yang suka ngomongin kita. Menurut sang sutradara bahwa semuanya asli, tidak ada rekayasa yang berlebih dalam karyanya tersebut. You're crazy. Siaran langsung The Truman Show ini sudah mencapai hari ke-10.909 kali, yang artinya acara reality show ini sudah berlangsung selama 30 tahun lamanya. Singkat cerita, di pagi hari sebelum Truman berangkat bekerja, ia selalu menyapa tetangganya dengan mengucapkan selamat pagi. Ia juga mengatakan jikalau nanti mereka tidak bertemu kembali, Truman ingin mengucapkan selamat siang, selamat petang, dan selamat malam. Good morning! Ketika Truman akan memasuki mobilnya, ada sebuah benda yang jatuh dari langit yang padahal sebenarnya itu adalah lampu dari studio raksasa acara reality show tersebut. Untuk mencegah rasa curiga dari Truman, Christopher membuatkan berita bahwa sebuah pesawat telah menjatuhkan suku cadangnya di atas langit Sea Heaven, sehingga hal tersebut dapat mengatasi keanehan yang dirasakan oleh Truman. An aircraft in trouble began. Oh, good. Saat Truman sudah hampir tiba di depan gedung kantornya, ada sebuah gambar di sebuah dinding gedung tersebut. Ia pun berpapasan dengan dua orang kembar yang menyapanya, yang padahal sebenarnya itu adalah adegan untuk menampilkan iklan di acara The Truman Show tersebut. Namun tentunya Truman tidak menyadari hal itu. Good. Ketika di ruang kerjanya, atasannya memberi tugas pada Truman untuk menemui salah satu klien mereka di Pulau Harbor, yang pada awalnya Truman menolak hal itu dan mengatakan beberapa alasan. Namun, orang yang bernama Lawrence tersebut tidak menerima penolakan itu, hingga Truman pun dengan terpaksa melakukan tugas tersebut. Singkat waktu, setelah ia akan menuju Pulau Harbor itu, ia seakan mati langkah ketika melihat sebuah sampan yang tenggelam. Kemudian tiba-tiba dirinya merasa ketakutan dan membatalkan kepergiannya. Kemungkinan yang terjadi ialah akibat trauma di masa kecilnya, sehingga ia seakan takut bila harus terombang-ambing di lautan seperti dahulu. Keesokan harinya, ketika ia membereskan kebun di halaman rumahnya, istrinya yang bernama Meryl baru saja pulang dari salon. Ia memberitahu Truman mengenai barang bagus yang baru ia beli, dan pasti kalian tahu dan sudah menebaknya, bahwa hal tersebut itu adalah iklan dari acara The Truman Show itu sendiri. It's a dicer, grater, peeler all in one. It's a chef's pal. That's amazing! Ketika malam tiba, ia menghabiskan waktu dengan sahabatnya yaitu Marlon. Truman pun mengatakan keinginannya kepada Marlon bahwa dirinya ingin sekali pergi ke suatu tempat yang bernama PG. Akan tetapi Truman sendiri menyadari bahwa hal itu membutuhkan uang dan juga perencanaan yang baik. Untuk itu ia membutuhkan waktu untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Can't just up and go. Money, planning, it's not that simple. Kemudian ia menyendiri di tepian pantai dan mengingat semua peristiwa masa lalu, di mana ia dan ayahnya terpisah oleh akibat badai yang bertiup kencang ketika mereka berdua berada di sebuah perahu di lautan lepas. Akibat trauma kejadian di masa lalu tersebut, mengapa Truman hingga sampai saat ini masih takut, masih terbayang-bayang akan kejadian di masa lalu akan terulang kembali.
Okay. Oh no, Dad! Yeah! No, come on. Di saat ia termenung tersebut, tiba-tiba hujan buatan pun turun menyadarkan lamunannya. Kemudian ia pun bergegas untuk kembali ke rumah. Setibanya di rumah, ia mengatakan kepada istrinya bahwa dirinya sangat bersemangat untuk berpetualang keliling dunia ini. Namun dengan arahan sutradara, sang istri yaitu Meryl berusaha mengalihkan pembicaraan itu dan mengajak Truman untuk melakukan kegiatan yang membuatnya berkeringat. Tentu, para penonton setia yang menonton The Truman Show tersebut sangat kecewa karena pada setiap adegan itu tidak pernah ditayangkan oleh pihak The Truman Show. The wind blows in and the curtains move, and you never see anything anyway. Though it's Singkat waktu, hari esok pun tiba. Ketika Truman tengah berjalan di saat ia hendak berangkat bekerja, Truman bertemu dengan seseorang yang ternyata Truman teringat bahwa orang itu adalah ayahnya, di mana Truman masih dengan jelas mengingat wajahnya. Entah hal tersebut kesalahan yang tidak disengaja oleh pihak sutradara, atau mungkin hal tersebut adalah sisi lain dari kebenaran yang seharusnya Truman dapatkan. Entahlah, namun dengan tiba-tiba, di saat Truman akan menghampiri ayahnya tersebut, para petugas atau kru dari reality tersebut langsung berusaha untuk menjauhkan orang itu dari hadapan Truman. Entah bagaimanapun caranya, Truman berusaha mengejar dan berusaha menghentikan bus yang membawa ayahnya tersebut pergi. Oh, hey, what are you doing? Dad? Stop it! Setelah kejadian itu, Truman menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya, yang tentu saja ibunya juga berusaha meyakinkan Truman bahwa itu bukanlah ayahnya, yang kemungkinan itu adalah jin Corin dari ayahnya. Yang tentunya atas arahan dari sutradara, ibunya juga tetap meyakinkan kepada Truman bahwa ayahnya telah hanyut dan meninggal akibat kejadian di masa lalu, yang tentunya Truman pun masih mengingatnya. Truman, you know perfectly well you sailing off into that storm, just feeling bad because of what happened. Ketika di gudang rumahnya, Truman mengenang masa kecilnya dulu bersama ayahnya dengan melihat isi dari kotak lemari yang menyimpan segala bentuk kenangan Truman saat itu. Selain menemukan album foto, Truman juga menemukan sebuah jaket yang mana jaket tersebut adalah milik seorang wanita yang pernah Truman cintai di saat itu. Di saat ia masih menimba ilmu di sekolahnya dahulu, dia adalah Lauren. Lauren juga merupakan seorang aktris pada reality show itu, dan Lauren juga merasa jatuh cinta pada Truman di saat itu. Singkat waktu, Truman berada di sebuah perpustakaan, melihat bahwa ada sesuatu yang indah di depannya pada saat itu. Ia memberanikan diri untuk menyapa perempuan yang dilihatnya saat di taman tadi. Kemudian mereka pun melarikan diri ke sebuah pantai. Karena Lauren menyadari bahwa ketika ia berbicara dengan Truman, maka akan ada orang yang akan membawanya. This is my favorite pizza place. We so little time. They're gonna be here any minute. Tidak lama setelah mereka membasahi bibir mereka, tiba-tiba datang sebuah mobil yang tidak lain adalah kru dari reality tersebut yang mengaku bahwa ia adalah ayahnya Lauren, dan dengan terpaksa harus membawanya pergi karena mereka akan segera pindah ke sebuah daerah bernama PG karena beralasan Lauren yang telah mengalami gangguan jiwa pada saat itu. Di saat itu juga, Lauren memberitahu kepada Truman bahwa semuanya selama ini yang ada di kehidupannya adalah palsu, dan Truman hidup di dalam sebuah studio besar yang mengelilinginya. Lauren juga mengatakan bahwa nama asli dari dirinya adalah Sylvia, orang yang benar dan tulus mencintainya. Sylvia pun mengatakan untuk segera menemuinya di dunia nyata. Get out of here. Come on, find Don't worry. Don't worry. You're not the first. Setelah Truman tersadar dari lamunannya, Truman berusaha merangkai potongan demi potongan gambar dari majalah untuk merangkainya sedemikian rupa agar mirip seperti wajah Sylvia yang ada di dalam ingatannya. Sylvia pun tersenyum ketika menonton adegan tersebut ditayangkan. Namun sayang, apa yang dilakukan Truman itu belum berhasil untuk merangkainya secara sempurna.
Esok hari ketika Truman dalam perjalanan menuju kantornya, radio di dalam mobilnya mengalami sedikit gangguan. Tapi ketika ia berusaha mengembalikan radionya itu dengan menendangnya, radio itu akhirnya kembali normal lagi. Akan tetapi ada sedikit keanehan dari siaran radio tersebut. Siaran radio tersebut tersambung dengan frekuensi kru dan petugas reality The Truman Show tersebut. Truman mulai mencurigai akan hal tersebut. Ia mulai curiga dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ia menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya selalu mengulangi hal yang sama setiap harinya. Truman pun menemui sahabatnya yang bernama Marlon. Ia menceritakan tentang apa yang baru saja dia alami. Truman bercerita semua keanehan yang terjadi pada dirinya selama ini, hingga ia bercerita bahwa ia telah bertemu dengan ayahnya lagi. Tapi Marlon hanya mengatakan bahwa Truman harus segera menghentikan kebiasaan tentang hayalannya tersebut. It's a bad time, okay? I'm way behind. I'm onto something more. Anything happen? No. Trying to explain it, but a lot of strange things have been happening. Ketika di rumahnya, Truman bersama ibu dan istrinya membuka kembali album foto dan melihat foto-foto pernikahannya dengan Meryl dahulu. Namun di salah satu foto, Truman menyadari ada yang aneh dari foto tersebut. Setelah dilihat dengan kaca pembesar, terlihat bahwa Meryl menyilangkan jarinya pada foto tersebut. Foto yang sedang berciuman dengan Truman pada saat mereka menikah. Sedikit informasi untuk yang belum mengetahui, gerakan menyilangkan jari telunjuk dan jari tengah adalah simbol untuk melakukan kebohongan yang didasari oleh niat yang baik. Dari situlah mulai rasa curiga Truman semakin bertambah dan bertambah. Esok harinya Truman berencana untuk pergi ke Fiji dan ia pun mencoba untuk membeli tiket pesawat. Namun ternyata semua tiket untuk 1 bulan ke depan sudah habis terjual. Namun hal tersebut adalah settingan dari bapak sutradara untuk menggagalkan Truman agar tidak melakukan penerbangan ke Fiji pada hari itu. Selain itu, di sebuah dinding agen penerbangan tersebut tertempel sebuah poster pesawat terbang yang tersambar oleh petir dengan sebuah tulisan yang bertuliskan, "Ini bisa terjadi padamu." Setelah Truman mengetahui dari agen penerbangan itu bahwa penerbangan untuk tujuan ke Fiji sudah sangat penuh untuk 1 bulan ke depan, kemudian Truman memutuskan untuk pergi ke Chicago dengan menggunakan sebuah bus. Akan tetapi, setelah Truman duduk di kursi penumpang, keanehan pun terjadi kembali. Everybody off. We've got a problem. Karena hal itu, Truman menjadi tambah curiga setelah semua hal yang terjadi sepertinya telah direncanakan. Di keesokan harinya, Truman terdiam di dalam mobilnya. Lalu Meryl datang menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Truman? Get in. Honey, are you okay? Truman mengatakan bahwa ia mengetahui keanehan yang terjadi. Kemudian ia pun memaksa Meryl untuk diam di dalam mobil dan melihat apa yang akan terjadi. Truman pun mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada wanita bersepeda merah melintas, disusul dengan seorang pria yang membawa sebuah bunga, dan kemudian sebuah mobil PW yang akan melintas di jalan tersebut. Truman merasa aneh dan juga kesal akan apa yang dialaminya itu, sehingga membuat dia mengemudikan mobilnya secara ugal-ugalan, seperti angkutan umum yang dikejar setoran. Truman menjadi sangat kesal ketika jalanan yang dilaluinya itu tiba-tiba menjadi sangat macet. Namun ketika ia memutar kembali untuk menuju ke rumahnya, Truman pun dibuat sangat heran. Jalan yang tadinya macet kemudian hanya berputar sebentar, lalu macet di jalan tersebut menjadi hilang. What are you doing? Somebody help me! Same road. No cars. Kemudian sutradara pun tidak kehabisan akal untuk membuat Truman tetap tinggal di dalam wilayah kota Sea Haven tersebut. Ketika Truman tetap mengendarai mobilnya itu,
Tiba-tiba di tengah perjalanan, ia diberhentikan karena sedang dilakukan evakuasi dikarenakan ada masalah kebakaran akibat PLTN di daerah itu mengalami kebocoran. Ketika petugas kepolisian yang berjaga menghampiri mereka, petugas tersebut menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun entah kesalahan yang tidak disengaja atau mungkin petugas tersebut tidak briefing sebelum syuting. Petugas itu pun menyebutkan nama Truman di akhir ucapannya. You're welcome, Truman. Padahal seharusnya petugas tidak mengenal Truman sama sekali, dan karena merasa hal tersebut sangat aneh, Truman akhirnya nekat kabur dan berlari melewati para petugas yang ada di sana. Di tengah pelarian itu, para petugas mencoba untuk mengejar Truman hingga akhirnya ia tertangkap. He's lucky to be alive, man. Next time we're at the file. Much for your help. I really appreciate it. Thanks again. Good night. Di malam hari ketika Truman mencurigai istrinya juga yaitu Meryl, Truman memaksa Meryl hingga Meryl dibuat ketakutan oleh Truman kepada Meryl pada saat itu. Namun atas arahan dari sutradara, akhirnya Marlon mengunjungi rumah Truman di waktu yang tepat. Truman? Oh, thank God. Oh, thank Setelah kejadian tersebut, Truman dan Marlon membicarakan masa kecil mereka. Truman mengungkapkan kegelisahannya bahwa ia merasa seluruh dunia tertuju padanya, bahwa semua orang memperhatikan dirinya selama ini. Namun dengan arahan dari sutradara, Marlon berusaha meyakinkan Truman bahwa kegelisahan dan kecurigaan Truman selama ini semuanya itu tidaklah benar. Jangan hanya karena Truman merasa sangat sedih karena rindu kepada sosok sang ayah, dan Marlon meyakinkan Truman bahwa jika memang semuanya adalah kepalsuan, maka dirinya pun ikut terlibat di dalamnya. Kemudian setelah itu, Marlon memperlihatkan apa sebenarnya alasannya membawa Truman ke tempat tersebut. So I came by tonight. I never stopped believing. Years wasted. Kemudian scene memperlihatkan Christopher sang sutradara The Truman Show yang sedang diwawancarai oleh salah satu televisi swasta. Christopher menjelaskan bahwa dirinya berusaha untuk membuat Truman tidak pergi meninggalkan pulau itu, karena pulau tersebut hanya sebuah studio raksasa yang memiliki batas wilayah yang sebenarnya. Sejak acara itu dibuat, sudah banyak orang yang mencoba menerobos masuk ke dalam studio raksasa tersebut. Dengan berbagai macam alasan mereka menerobos The Truman Show. Oleh karena itu, kemudian sang sutradara membuat Truman untuk mengalami rasa trauma yang cukup dalam dengan lautan. Disappointed, to say the least. Synopsis for the Death at Sea episode, he was... Truman's been terrified of the water ever since. Di keesokan harinya, ketika di malam hari semua kru termasuk Christopher sang sutradara dibuat panik oleh karena Truman dapat melepaskan diri dari setiap kamera yang selalu mengawasinya. Kemudian Christopher memerintahkan Marlon untuk segera menghampiri Truman di rumahnya pada saat itu juga. Dan ketika Marlon menarik selimut yang sedari tadi menutupi Truman, lalu setelah mengetahui Truman menghilang, Christopher segera menghentikan acara tersebut untuk sementara waktu. Christopher merasa sangat bingung dengan hal tersebut. Kemudian ia memutuskan untuk menerbitkan matahari lebih awal untuk memudahkan mereka dalam melakukan pencarian tersebut. Setelah beberapa saat mencari dan masih tidak membuahkan hasil, akhirnya Christopher menyadari bahwa mereka belum mencari Truman di lautan pada saat itu. Kemudian layar studio menunjukkan tampilan dari kamera yang berada di lautan, dan salah satu kamera berhasil menemukan keberadaan Truman. Ia terlihat sedang berlayar menggunakan perahu kecil dengan menggunakan pakaian layaknya seorang pelaut. Lalu Christopher memerintahkan beberapa aktor di sana untuk menyusul Truman menggunakan kapal peri. Namun sangat disayang, mereka tidak dapat mengemudikan kapal tersebut karena sejatinya mereka hanyalah seorang aktor. Okay, how do we stop him? Kemudian Christopher memberikan perintah pada salah satu krunya untuk mengatur cuaca di tempat Truman saat ini menjadi ekstrim dan diterjang oleh ombak besar dengan badai petir yang terus menyambar. Sama seperti dulu,
ketika ia dan ayahnya yang terjebak dalam badai. Berharap Truman merasa takut dan memutar kembali perahunya dan tetap tidak meninggalkan kota Sea Haven tersebut. Namun setelah bersusah payah bertahan dari badai tersebut, akhirnya Truman pun pingsan di atas perahu tersebut. Namun yang tidak disadari oleh Christopher adalah badai tersebut membuat perahu yang membawa Truman mendekati ujung laut atau ujung dari studio raksasa tersebut. Beberapa saat kemudian setelah Truman tersadar, Truman pun kembali melanjutkan pelayarannya itu. Sehingga di saat ia sedang menikmati pelayaran tersebut, tiba-tiba ujung dari perahu yang membawa Truman menabrak sesuatu. Dan benar, setelah Truman melihatnya ternyata itu adalah sebuah tembok yang sangat besar yang selama ini mengelilingi kota tersebut. Dan akhirnya Truman menyadari bahwa selama ini benar bahwa hidupnya selama ini hanya sebuah kepalsuan. Selama ini ia hanya hidup di dalam sebuah studio raksasa yang sangat besar. Lalu kemudian perlahan Truman berjalan menyusuri tembok tersebut dan menuju sebuah tangga. Dan di ujung tangga tersebut ada sebuah pintu yang bertuliskan exit. Lalu ketika Truman akan membuka pintu itu, You can speak. ia mendengar suara dari langit. Suara yang tidak lain adalah Christopher sang sutradara yang berusaha mengubah keputusan Truman untuk meninggalkan studio tersebut. Namun meskipun sudah meyakinkan Truman bahwa tempat terbaik untuk dirinya adalah di dalam studio tersebut, tapi terlihat bahwa keinginan Truman jauh lebih besar dari apa yang sutradara pikirkan. Setelah Truman yang hanya berdiam diri, akhirnya Truman pun membalikkan badannya dan mengatakan, "Jika kita tidak bertemu kembali, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam." Good afternoon, good evening, and good night. In case I don't see ya. Yeah. Semoga dunia yang kita tempati ini dijauhkan dengan orang-orang yang selalu merekayasa cerita. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.